Sejak dulu, manusia itu punya rasa penasaran yang luar biasa kan? Kita pengen tahu segalanya, pengen ngerti setiap sudut alam semesta, dari partikel paling kecil sampai galaksi yang paling jauh. Kita selalu ngebayangin, suatu saat nanti, kita bakal sampai di puncak, di mana semua pertanyaan besar itu terjawab. Tapi, gimana kalau ternyata kemajuan terbesar itu bukan nemuin jawaban baru, tapi malah nemuin tembok? Tembok yang nunjukin batas dari apa yang bisa kita ketahui. Biar kebayang, coba deh kita mundur sedikit ke akhir tahun 1800-an. Waktu itu, para ilmuwan tuh lagi optimis banget. Salah satunya, fisikawan pemenang Nobel, Albert Michelson, sampai bilang kayak gitu. Intinya, mereka ngerasa gambaran besar soal alam semesta ini udah hampir kelar. Fisika itu udah kayak tamat, tinggal poles-poles dikit aja di detail-detail kecil. Mereka benar-benar mikir, wah kita udah hampir tahu segalanya nih. Nah, ini dia poin utamanya. Gimana kalau ternyata perjalanan pengetahuan kita itu tujuannya bukan jadi serba tahu, tapi justru semakin kita belajar, kita semakin paham soal apa yang nggak akan pernah bisa kita ketahui. Jadi nemuin tembok-tembok kemustahilan itu bukan kegagalan loh, justru bisa jadi itu adalah bentuk kemajuan paling tinggi. Oke, kita mulai dari yang paling dekat sama kita ya, batasan yang ada di dalam kepala kita sendiri. Otak kita ini kan alat yang canggih banget, tapi pernah kepikiran nggak, otak ini sebenarnya didesain buat apa sih? Lihat deh perbandingan ini. Kelihatan banget kan nggak cocoknya? Di satu sisi, otak kita ini berevolusi buat hal-hal yang esensial untuk bertahan hidup. Ngelihat predator, cari makan, ngenalin muka teman atau musuh. Tapi di sisi lain, sekarang kita pakai otak ini buat mikirin mekanika kuantum, aljabar abstrak. Jomplang banget kan? Otak kita ini kan ditempa di sabana Afrika buat bertahan hidup, bukan buat merenungkan sifat asli ruang waktu. Analogi ini pas banget buat ngejelasinnya. Kemampuan kita buat ngerjain sains yang rumit atau bikin karya seni yang indah itu sebenarnya cuma efek samping keren dari evolusi, bukan tujuan utamanya. Yah, sama kayak tangan kita yang bisa ngerakit jam tangan super rumit, otak kita juga bisa mecahin rumus-rumus yang bikin pusing, tapi itu bukan fungsi aslinya. Jadi kesimpulannya gini, ada kemungkinan besar beberapa aspek realitas itu emang nggak akan pernah bisa kita pahami sepenuhnya. Bukan karena terlalu susah, tapi karena otak kita emang nggak dirancang buat itu. Nah ini batasan pertama kita, dan mungkin yang paling fundamental. Oke, dari otak kita sekarang kita pindah ke ciptaan kita yang paling canggih, komputer. Kalau otak kita terbatas, mungkin kita bisa bikin alat yang nggak punya batasan kan? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba kita lihat masalah klasik ini deh, yang kelihatannya gampang banget. Namanya traveling salesman problem. Bayangin Anda seorang pedagang, punya daftar kota yang harus dikunjungi. Tujuannya simpel, kunjungi tiap kota sekali, terus balik lagi ke kota asal dengan rute paling pendek. Gampang kan kedengarannya? Kalau kotanya cuma 4, ini mah gampang banget. Cuma ada 6 kemungkinan rute yang harus dicek. Komputer manapun bisa nyelesain ini dalam sekejap mata. Tapi gimana kalau kita tambahin beberapa kota aja, jadi 12 kota? Tiba-tiba jumlah rutenya meledak jadi 479 juta. Hampir setengah miliar. Ini bukan lagi soal seberapa cepat komputer kita, tapi ini soal tembok kompleksitas yang pertumbuhannya gila-gilaan. Masalah kayak gini disebut intractable atau susah banget dipecahkan. Saking susahnya, bahkan superkomputer paling canggih di masa depan pun bakal butuh waktu lebih lama dari umur alam semesta buat ngecek semua kemungkinannya. Dan ini bukan cuma soal teori loh, ini berlaku buat masalah penting di dunia nyata, kayak pelipatan protein atau mecahin kode enkripsi tertentu. Jadi, ada batas matematis soal apa yang bisa dihitung. Oke, dari dunia komputasi, sekarang kita lompat ke skala yang paling besar, alam semesta. Apa aja sih batasan pengetahuan kita soal kosmos? Ini fakta yang mungkin agak bikin kita rendah hati ya. Alam semesta itu nggak ada urusan sama kita. Dia nggak punya kewajiban buat bikin dirinya gampang kita pahami. Jadi sangat mungkin ada bagian-bagian dari alam semesta yang selamanya nggak akan bisa kita amati atau kita mengerti. Bayangin gini deh, cahaya kan butuh waktu buat sampai ke kita. Dan alam semesta itu terus-terusan mengembang. Nah, ada titik di mana galaksi-galaksi di luar sana menjauh dari kita lebih cepat dari kecepatan cahaya. Artinya apa? Cahaya dari sana nggak akan pernah sampai ke kita. Selamanya. Kita ini kayak terkurung di dalam gelembung yang bisa kita amati, dan kita mungkin nggak akan pernah tahu apa yang ada di luar gelembung itu.
Selain batas keluar, ada juga batas ke dalam, ke skala yang paling kecil. Coba bayangin skala Planck ini kayak pikselnya alam semesta. Kalau kita zoom in terus sampai ke level ini, konsep ruang dan waktu yang kita kenal itu udah nggak berlaku lagi. Hukum fisika kita kayak ngeheng, error gitu. Ini tembok teori yang ngebatasin pengetahuan kita soal detik-detik pertama alam semesta. Habis jalan-jalan ke kosmos, yuk kita balik lagi ke bumi. Kita bakal nemuin sebuah kemustahilan yang mengejutkan, justru di dalam sistem sosial kita sendiri. Sesuatu yang kita anggap biasa aja, pemilu. Ini inti dari teorema ketidakmungkinan Arrow. Simpelnya, teorema ini bilang kalau nggak ada sistem pemilu yang bisa dibilang 100% adil kalau ada tidak pilihan atau lebih. Biar gampang, kita lihat contoh nyata yang lumayan bikin pusing ini. Ini data dari pemilihan Senat New York tahun 1980. Ada 3 kandidat utama. Di tabel ini, kita bisa lihat gimana para pemilih ngasih peringkat ke kandidat favorit mereka. Misalnya, 28% pemilih paling suka Holtzman, terus Chevitz, baru D'Amato. Coba deh lihat datanya sebentar. Kelihatannya normal aja kan? Tapi kalau kita bedah lebih dalam, disinilah letak anehnya. Nah, ini dia paradoksnya. Yang menang pemilu itu D'Amato. Tapi anehnya, kalau kita lihat datanya lagi, 60% pemilih sebenarnya lebih milih Holtzman daripada D'Amato. Dan bahkan 62% pemilih lebih milih Javits daripada D'Amato. Jadi, gimana ceritanya? Kandidat yang menang justru kandidat yang paling nggak disukai sama mayoritas pemilih. Ini bukan kebetulan loh. Ini adalah batasan matematis yang emang ada di dalam sistem demokrasi itu sendiri. Kutipan dari George Santayana ini rasanya pas banget. Hidup bukanlah sebuah tontonan atau pesta. Hidup adalah sebuah kesulitan. Ini ngingetin kita kalau alam semesta, pikiran kita, bahkan sistem sosial kita itu bukan teka-teki yang rapi dan bisa diselesaikan, tapi lebih ke sebuah kesulitan, sistem kompleks yang punya batasan dan paradoksnya sendiri. Terus intinya apa dong? Apakah kita harus pesimis? Tentu enggak, justru sebaliknya. Sadar kalau ada batasan di otak kita, di teknologi kita, di pandangan kita soal kosmos, dan bahkan di sistem sosial kita, itu bukan berarti kita gagal. Justru, dengan mengetahui batas-batas itu, disitulah kebijaksanaan sejati dimulai. Kalau dulu para fisikawan di abad ke-19 yakin udah hampir tahu segalanya, nah sekarang giliran kita. Kira-kira apa ya hal mustahil yang sekarang ini masih kita anggap sangat mungkin terjadi? Tembok kemustahilan apa lagi yang jangan-jangan sedang menunggu untuk kita temukan?